Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senang sekali pada minggu pertama bulan baru ini kita bisa bersama-sama beribadah. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala pertolonganku. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengawali ibadah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Tiba saatnya bagi kita kini untuk kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang.
Tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu di hadapan kami dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami tahu kami membutuhkan firman untuk bisa membimbing dan menjadi pedoman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Allah, dan saya mengajak kita semua untuk membuka 1 Tawarikh 1 ayat 1. Satu ayat yang unik, satu ayat yang pendek dan tidak banyak kata, hanya 3 kata di ayat itu. Saya membaca bagi kita semua. 1 Tawarikh 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Bapak Ibu otomatis langsung bertanya-tanya, mau belajar apa dari ayat sependek ini? Mau khotbah apa dari ayat sependek ini? Ini isinya hanya 3 nama orang. Tetapi justru karena isinya hanya 3 nama orang, itu menimbulkan pertanyaan bagi saya. Kita tahu bahwa Adam, Set, dan Enos adalah nama orang-orang pertama yang ada di bumi ini, orang-orang awal yang ada di bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan, dan bersama-sama dengan mereka ada seperti Kain, Habel, dan yang lain sebagainya. Ada banyak. Yang menarik perhatian saya adalah kenapa 3 nama orang ini yang disebutkan? Kenapa bukan Adam, Kain, dan Habel? Kenapa bukan Adam, Kain, dan anak-anaknya Kain? Karena anak-anaknya Kain itu adalah orang-orang yang hebat, Bapak Ibu. Keturunannya Kain itu adalah orang-orang yang hebat. Kalau Bapak Ibu membaca, keturunannya Kain adalah orang-orang yang sangat berprestasi. Ada yang menjadi bapak semua tukang tembaga. Ada yang menjadi bapak semua pemain kecapi dan semua pemain suling. Bahkan ada yang menjadi bapak semua orang yang diam di dalam tenda dan memelihara ternak. Artinya kalau ada orang yang memelihara ternak, dia duluan yang melakukan. Kalau ada orang tinggal dalam tenda, dialah bapaknya. Seperti misalkan bapak segala pemain gitar, misalkan begitu. Lalu kenapa bukan anak-anaknya Kain yang disebut? Lalu kenapa malah Adam, Set, dan Enos? Saya akan mencoba menjelaskan alasan dibalik pemilihan ketiga nama ini dari sisi praktis supaya kita bisa mengambil kebenaran darinya yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adam, Set, Enos. Yang pertama adalah Adam. Kita sudah tahu sekali, banyak tahu tentang Adam. Adam jelas-jelas adalah manusia pertama. Adam melihat segala sesuatu sempurna karena dosa belum ada. Adam bisa ngomong-ngomong, menerima tugas langsung dari Tuhan. Dia menerima tugas untuk memberi nama binatang-binatang. Dia menerima tugas untuk menjaga bumi dan seisinya. Dia bisa menerima seperti perintah langsung, kepercayaan langsung dari Tuhan. Tidak ada masalah untuk komunikasi semacam itu. Bahkan dari cerita kejatuhan dalam dosa, kita juga bisa tahu ada percakapan di antara mereka. Sungguh satu momen yang baik sebelum kejatuhan dalam dosa. Kita bisa melihat mereka punya komunikasi antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Kita juga tahu bahwa Adam adalah orang pertama yang jatuh dalam dosa. Dia sendiri mendengar Tuhan melarang dia, tapi dia tetap melakukannya. Ini agak aneh. Bahkan bukan agak aneh, ini aneh. Dia sudah hidup dalam keadaan yang sangat sempurna. Dia menikmati persekutuan yang luar biasa, komunikasi, percakapan yang luar biasa dengan Tuhan. Tetapi dia gagal untuk taat. Dia gagal untuk taat. Langsung saja Bapak Ibu, dari Adam
kita bisa belajar bahwa kita manusia itu rentan terhadap dosa. Kita manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita manusia tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Saya ingat ketika saya sedang ada di sekolah Alkitab, pada waktu itu film The Passion of the Christ yang tentang peristiwa yang baru saja kita peringati tentang penyaliban itu baru saja dirilis Bapak Ibu, dan kami di asrama menontonnya. Saya dan teman-teman menonton, wah, rasanya membayangkan penderitaan seperti itu tidak sampai hati. Kami laki-laki di asrama laki-laki, kami sempat melihat teman-teman yang tidak bisa melihat, ada yang menangis juga. Ada satu teman, sangar, penampilannya garang begitu, dia juga ikut nonton dan dia sangat terharu melihat gambaran tentang peristiwa salib di dalam film itu. Kami semua seperti masuk dalam suasana yang wow, sangat spiritual. Karena melihat pengorbanan Tuhan Yesus, kami menghayati. Sesudah nonton film selesai, teman saya yang tampak garang ini, dia pergi keluar mau masuk ke kamarnya, tetapi pintu kamarnya terkunci dari dalam. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia tiba-tiba langsung gedor-gedor pintu, siapa di dalam? Dan teriak-teriak dan marah-marah. Baru saja hatinya dihancurkan oleh pengorbanan. Maksud saya, baru saja hatinya dihancurkan ketika melihat gambaran pengorbanan Tuhan Yesus di film The Passion of the Christ. Segera sesudah itu pintu kamar terkunci, dia bisa marah-marah. Itu tadi contoh dari sisi humor. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh lain yang lebih serius. Di sini saya hanya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kita bisa saja mendengar firman Tuhan dan kita disadarkan, tapi segera sesudah itu kebenaran itu bisa tiba-tiba pergi dari kita dan kita lupa, seolah-olah kita tidak pernah mendengarnya sama sekali. Adam ada di posisi seperti itu. Dia bergaul dekat dengan Tuhan, dia mendengar sendiri Tuhan ngomong, dan dia tidak mampu menahan dirinya sendiri untuk tidak melanggar. Dan akhirnya dia melanggar. Dari Adam kita belajar bahwa manusia itu rentan. Manusia tidak imun terhadap dosa. Manusia itu lemah. Manusia perlu pertolongan. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan pasti adalah Set, karena Set adalah nama kedua yang disebutkan di 1 Tawarik 1 ayat 1. Dibandingkan dengan Adam, kita tidak mendapatkan banyak informasi tentang Set ini. Paling tidak saya bisa membacakan kepada kita semua dari Kejadian pasal 4 ayat 25, yang bagian dari ayat itu mengatakan seperti ini. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak lain sebagai pengganti Habel. Dan kita semua tahu tentang Habel di Kejadian 4 ayat 4. Ketika Habel mempersembahkan korban, ada penjelasan di situ disebutkan, maka Tuhan mengindahkannya. Jadi Habel adalah anak yang diindahkan oleh Tuhan, dan kemudian Set adalah pengganti Habel karena Habel sudah dibunuh oleh Kain. Dari 4 ayat 25, di situ ditulis tentang Adam yang mengatakan, Tuhan mengaruniakan kepadaku seorang anak lain sebagai pengganti Habel. Saya bisa mengatakan bahwa pasti Adam sangat kehilangan atas meninggalnya Habel. Dia sangat sedih seperti selayaknya orang tua yang ditinggal
mati oleh anaknya. Itu sebabnya dicatat oleh penulis di sini, mengaruniakan anak lain sebagai pengganti. Menarik Bapak Ibu. Kesedihan Adam digantikan dengan sukacita karena Tuhan memberikan anak yang lain yang namanya Set. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa Habel yang punya karakteristik yang baik, yang punya ciri yang baik, yang adalah anak yang diindahkan Tuhan, digantikan. Andai kata Set tidak punya ciri yang sama seperti Habel, andai kata Set bukanlah anak yang baik, pasti Adam mungkin akan mengatakan, puji Tuhan aku punya anak lain. Tapi Adam ngomong, aku diberikan anak lain sebagai pengganti. Ini Habel. Dan Habel adalah anak yang baik. Jadi Tuhan memberikan anak yang baik sama persis seperti yang sudah dibunuh oleh Kain. Itu maksud saya. Yang bisa kita pelajari dari sini tentang Tuhan apa? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan memberikan penghiburan, dan bukan hanya sekedar penghiburan. Dengan kehendaknya Dia menggantikan apa yang hilang di dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan penghiburan, dan dengan kehendaknya Dia menggantikan apa yang hilang di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan Adam dan Hawa, Habel adalah seorang anak yang baik. Sekali lagi saya menekankan, dia mempersembahkan korban dan korbannya berkenan kepada Tuhan. Dia diperkenan oleh Tuhan, namun sayang hilang. Dan dalam kesedihan yang sangat mendalam itu, Bapak Ibu, Tuhan menggantikan sama persis. Tuhan memberikan apa yang hilang. Itulah yang kita bisa pelajari tentang Tuhan dari nama singkat ini. Dia memberikan apa yang tidak ada di dalam hidup kita, apa yang hilang di dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Andai kata kita kehilangan damai sejahtera, Dia memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Andai kata kehilangan sukacita dalam hidup ini, Dia memberikan sukacita itu. Dia memberikannya seturut dengan kehendaknya. Adam sekali lagi ngomong dengan sangat spesifik. Dia mengaruniakan kepadaku anak sebagai pengganti Habel. Saya mengucap syukur di sini karena saya memiliki atau menyembah atau percaya kepada Tuhan yang mempedulikan saya seperti itu. Demikian juga kita seyogyanya, kita juga senang dan bersyukur memiliki Tuhan yang menggantikan apa yang hilang di dalam hidup kita seturut dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari Adam kita belajar bahwa manusia itu rentan. Dan karena kerentanannya manusia kehilangan hidup yang kekal, manusia kehilangan damai sejahtera yang sejati, manusia terputus hubungannya dengan Tuhan. Dan dari Set kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mempedulikan kita, dan Dia menggantikan apa yang hilang di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dari Enos, apa yang kita bisa pelajari dari Enos? Ada catatan sedikit tentang Enos di akhir ayat, di akhir pasal 4 kitab Kejadian, ditulis seperti ini. Pada waktu itu orang memanggil nama Tuhan, atau waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Jadi ketika Enos lahir dan Enos hidup, disebutkan di situ, waktu itulah orang memanggil
nama Tuhan. Kita tidak punya catatan apa yang dilakukan Enos pada waktu itu. Apakah dia melakukan seperti yang dikerjakan Nuh, berseru-seru dan berkhotbah, mengkhotbahkan supaya orang-orang bertobat, atau yang lain kita tidak tahu. Tetapi yang dicatat di pasal 4 ayat yang terakhir adalah pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Informasi sederhana namun sangat penting. Ketika Enos hidup, orang lain memanggil nama Tuhan. Ketika Enos hidup, orang lain mengerti tentang adanya Tuhan. Ketika Enos hidup, orang lain belajar tentang Tuhan. Pelajarannya bagi kita sudah sangat jelas. Dari nama ini, kita bisa bertanya kepada kita sendiri, apakah melalui perbuatan kita, apakah melalui ketaatan kita, apakah melalui sikap hidup kita, orang lain bisa melihat Tuhan di dalam diri kita? Apakah melalui pergaulan kita sehari-hari, orang lain diberkati dan melalui kita, orang lain seperti melihat, ini, aku bisa melihat Tuhan di dalam dirinya. Pada akhirnya Bapak Ibu, kalau saya menyimpulkan ketiga nama ini bagi kita, dari Adam kita belajar bahwa manusia itu rentan, mudah sekali kehilangan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hidup kekal, damai sejahtera, sukacita, dan semuanya hilang karena manusia itu rentan terhadap dosa, mudah kehilangan. Dari set kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang menggantikan apa yang hilang di dalam kehidupan manusia. Dan kalau Tuhan sudah menggantikan apa yang hilang dalam kehidupan kita, seyogyanya karya Tuhan di dalam hidup kita dilihat banyak orang, dinikmati oleh banyak orang, sama seperti Enos. Sejak dia ada di bumi, orang mulai memanggil nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini untuk kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita menaikkan doa untuk bangsa kita Indonesia yang sedang menghadapi masalah ini, Corona, dan kemudian kita juga mengucap syukur untuk bangsa ini, tempat kita tinggal pada hari ini, karena keadaan di sini sudah menjadi lebih baik. Dan kita juga berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun, dan kita berdoa bagi diri kita, mengucap syukur untuk seluruh keadaan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu akan menolong kami, untuk kami menyadari bahwa kami rentan, untuk kami tahu bahwa Engkau menggantikan apa yang hilang dalam hidup kami, dan kami mengerti bahwa melalui hidup kami seyogyanya orang lain bisa melihat Engkau berkarya di dalam hidup kami. Dan kami saat ini Tuhan bersama-sama mengucap syukur karena Tuhan Engkau sudah menolong bangsa di tempat kami tinggal, Jerman ini Tuhan, keadaan makin hari menjadi makin baik. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang semakin baik ini makin lama makin baik, sehingga kehidupan di sini menjadi sempurna adanya. Berkatilah pemerintah dan setiap orang yang bekerja mengatasinya. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang sampai saat ini masih bergumul untuk menyelesaikan masalah ini. Kami berdoa memohon hikmat-Mu untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk setiap warga negara Indonesia, biar kiranya mereka juga memiliki kesadaran untuk bisa menjaga diri mereka masing-masing. Bapa, berkatilah bangsa kami dan tolonglah bangsa kami. Bapa, kami saat ini berdoa buat saudara kami Jeremy Baker yang merayakan ulang tahun. Kami mengucap syukur baginya Tuhan, karena Engkau sudah memelihara dia 1 tahun lagi. Kami berterima kasih, biarlah kiranya Tuhan kasih setia-Mu terus melimpah atasnya, sehingga di tahun yang ke depan ini Tuhan hidupnya dipenuhi oleh berkat dari-Mu. Bapa, kami menyerahkan kami semua masing-masing keluarga, jemaat pergi, KKI Hamburg, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu.
Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita selalu melimpahi kami. Jika ada yang lemah tubuh, kiranya Tuhan akan menguatkan. Jika ada yang menanti pergumulan, menanti jawaban doa atas pergumulan, kiranya Tuhan terus kuatkan. Kiranya Tuhan Yesus, ada yang sedang menunggu jalan keluar, kiranya Tuhan Engkau juga berkenan memberikannya kepada mereka. Kami berterima kasih Bapa, kami berterima kasih. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya tibalah kita di ujung ibadah kita pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah kiranya ibadah kita berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami menyerahkan seluruh ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Terimalah puji-pujian kami, dan kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolonglah kami sepanjang 1 minggu depan ini Tuhan, untuk berjalan seturut sesuai kehendak-Mu. Berkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan. Melimpahlah kiranya anugerah-Mu atas kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, berikanlah dengan keberhasilan. Lindungilah kami daripada yang jahat, dan berikanlah kekuatan kesehatan kepada kami semua. Bapak Ibu Saudara semua, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.